Ya, pada awalnya kita berencana untuk berangkat jam kok geter kabar. Sebenarnya ini pemberangkatannya pukul 11. Tapi ternyata molor jam 12, jam 13 sampai akhirnya jam 16.30. Terima kasih kawanku yang sangat luar biasa. Sampai kita berangkat jam 4:30 ya. Semoga perjalanan kita lancar sampai sana. Akhirnya Amin. pendakian menemui petang ini nanti. Amin. Mohon maaf guys, lama aku nggak upload buat viewers dan subscriberku yang nggak seberapa itu. Ini aku hendak menuntaskan perjalananku yang terakhir 2 tahun kemarin di Panderman yang nggak sampai puncak. Ini coba tak ulangin lagi bersama 6 orang kawan-kawanku ini. Semoga nanti sampai puncak kita rambut ndek sampai gondrong. Dek ini bengi aku iki kepikiran nemen ambek satu hal. Jadi aku meh takon ambek koncoku sing wis rabi pengalamane. Ono satu misteri sing aku pikiran ngono ndak iso tak pecahno dhewe. Jadi apa nek iki menawa wis resmi nikah ya. Wis resmi nikah. Lek wayah ngono kuwi yo apa nyopote dicopotno, awakmu dicopotno. Iya ta? Awakmu nyopotno. Tapi gores wis mari lha apa kok gawene klambine dhewe-dhewe. Pas wayah gurung kok saling membantu. Tapi lek wayah mari kok gawe klambine dhewe-dhewe gitu ya. Yo apa yo? Kene dhewe yo bingung. Lek bojoku nanti coplok. Mengkerek tak melumah wis. Langsung melumah ya. Awakmu pangga mulai kerja mengkerek ngarep lawang wis melumah. Ternyata masih jadi misteri. Tolong kalian yang tahu komen di bawah. Kenapa itu sebabnya? Ya, setelah memompa ban belakang yang tadinya agak gembos, sekarang kita melanjutkan perjalanan dan supirnya ganti. Supir lintas kecamatan ini. Akhirnya sampai di Batu guys. Kita isi tenaga dulu. Nanti kalau nggak feeling ya pulang. Lele takut. Lele sama nasi uduk super good. Cintaiku. Dan akhirnya pukul 80.30 atau setengah 9 malam kita sampai di pos pendakian Panderman. Piu. Sewi. Padahal rencana awal buat daki ke sini itu sebetulnya 4:30 harus trekking. Lah ini 8:30. Tapi nggak apa-apa, tetap kudu semangat. Teman-teman lagi angkut tas-tasnya ke situ lalu dibagi beban dulu biar sama beban antara satu sama lain, tidak berat sebelah atau sambat sebelah. Nah, kalau kalian bawa mobil bisa langsung naik ke sini, parkirannya di sini. Nah, terus pos pendaftarannya di situ. Kalau motor kalian Matic, kalian nggak bisa parkir di pos perizinan sini. Kalian bakal di stop di pos pertama parkiran bawah karena nanjaknya itu nanjak banget. Jadi bahaya kalau misalkan naik Matic di stop sampai sana, tapi ada solusi. Bisa naik Gojek ke sini, ongkosnya sekitar 15 sampai 20.000 sekali berangkat dan pulang 20.000 lagi jadi 40.000. Oh, sekarang 9:30. Mungkin nanti berangkat jam 9 langsung. Tapi Mas ya. Nggak boleh bikin api tak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kan sementing langsung dimatiin kan nggak masalah. Kenapa? Sementing dimatiin langsung kan nggak masalah. Oh boleh. Ini bayi gunung ini tetap suwanger. Bawa tas 90 liter, isinya satu tenda kapasitas 4. Oh 2 tenda? Satu tenda, 3 SB, 4 botol air, nesting. Wah banyak peralatan besar di sini.
Oh iki lho. Pendaki senior iku tasih kok ngene. Iki ono anu westback, ono guling, bantal, ono suplemen. Iki apa iki? Iki kowe. Iki apa iki? Hamok iki ya? Hamok ya? Iku hamok iki. Oh, hamok. Jenenge apa iki? Iki kresek bae kok mabuk terus muta. Plesit. Oh, plesit. Dokore iki. Oh, sleeping bag ya? Sing back. Dokore sleeping bag. Jakete jerone ijo stabilo. Kudu sangune ngenean. Ah iki tim pengamananku iki. Balik ono kekacauan pokoknya aku percaya ambek dhewe. Oh aman. Aman oh ya. Malam ini semoga diberikan kelancaran, kemudahan, nggak ada halangan apapun. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Ayo bareng-bareng oleh konco anyar iki. Bismillah, sukses. Nggak sengaja terabas jalur. Hah? Jadi sebenarnya jalannya kayak tadi sempat belok kiri. Untung ketemu jalurnya rek. Alhamdulillah. Dulunya kita pernah kesini emang hampir 2 tahun yang lalu. Sekarang banyak percabangan. Tapi gak yakin wis digas ae lah. Pokoknya munggah berarti nang dhuwur. budal bareng apa ya bareng. Dan teman saya nggak tahu kenapa ini pendaki senior saya kok kayak gini. Sampai tukar beban tasnya yang packingnya walah reno itu dijoli cilik ini mendem mare ngono nang warung panggah ngelokno aku ayo melaku dah ya tinggal pedot awake lah iki lho pedot Gara-gara trekking pole ketinggalan Pak iki, Pak. lho saiki ngambing hitamno trekking pole engko ngambing hitamno soalnya sepatune ngisore warna abang. Oh iya jadi ada cerita kemarin itu temanku tepar juga sempat tepar dan dia sempat punya travel lah ini pelaku travel ini masih aktif sampai sekarang dan waduh pemimpin perusahaan travel agent kok Tasnya tak gowo. Iki aku dijak traveling rugi aku. padahal kesini tadi dari Surabaya kesini Wes aja nih Bang Bune itu. iya ya tepar lagi guys. Bullying itu sangat dihalalkan kalau tujuannya ngasih semangat ya. Kalau tujuannya dibully langsung ditinggal lah itu jangan. Tetap ditungguin guys. Meskipun pengkor. Kalau misalkan udah lambai tangan, ya udah kita balik. Kita balik aja. Bendek sungkan. Sebenarnya ini bukan capek guys, tapi biasanya penyesuaian tenaga. Biasanya kalau udah sekitar setengah jam atau 1 jam gitu udah biasa. Jadi nafasnya udah diatur, udah terbiasa teratur naik turun temponya. Apa sih ngono iku jenenge? Kayak lek mendaki nang Everest iku lho. Biasanya mendaki nang Everest, hah? Aklimatisasi lah, itu mirip banget kayak aklimatisasi. Tadi kalau di Everest penyesuaian suhu, naik di ketinggian misalkan 5.000, terus turun lagi 3.000, penyesuaian dulu nginep sana, naik lagi melebihi ke 7.000, turun lagi ke 5.000 kayak gitu. Penyesuaian suhu sampai terbiasa. Nah ini mirip gejalanya kayak gitu, tapi ini penyesuaian tempo nafas ini. Saiki nyalakno potongan rambutnya. Cur. Sok-sokan. Iki lho rese kok iso direkam sik ta. Oh akhirnya iku lho. Gak usah dikekno. Kak senior. Lihat bebannya udah berapa liter itu? Cie free beban wis takoki.
Dan ada persimpangan jalan lagi, satu turun, satu naik. Tentu saja kita ambil yang naik. Jadi mohon maaf guys, nggak bisa ngasih view di kondisi terangnya. Treknya ya kayak gini, nggak seberapa nanjak sih sebetulnya, tapi konstan aja terus-terusan. Dan untungnya ini nggak hujan. Ini dapat teman baru. Dari mana mas? Dari Malang, Mas. Oh Malang? Iya. Oh iya, pada Jawa Timur ya mas. Emang rencana Dek Panderman apa? Apa mau nih nang pundak terus melenceng nang Mau ke Bendengan, Mas. Oh nang Bedengan. Itu kepikiran ke sini. Lu ala mau nih kemcer berarti. Lah kok merem-merem munggah. Nutul pos 1 ae lho durung, tapi awake wis kok mari tembak-tembakan nang Kolombia ini. Ternyata Panderman cukup 2 botol ya. Iya. Tapi ternyata saya bawa 6 sini 4 sini 2. Hebat nih. Wis suangaranya nih senior temen nih. Di pos pendakian tadi ada warning kalau misalkan cewek yang lagi berhalangan atau mens dilarang naik. Ya memang seharusnya dipatuhi aja ya daripada terjadi apa-apa. Kan ada beberapa peringatan untuk larangan-larangan yang harus ditegakkan di gunung ini. Di situ ada tertera tidak boleh menyalakan api. Tapi tadi aku udah minta izin buat nyalain api dan katanya boleh karena aku bawa ayam 1 ekor. Jadi tadinya kalau misalkan nggak boleh dibakar di kompor, tapi ternyata boleh. Alhamdulillah. Jadi kita ke puncak masak ayam bakar besok pagi. Rada rimbun, rada menutup. Duh kan topiku logur. Ndi topiku iki? Guys, ngap guys. Topiku. Loh, kok ndak ana? Loh serius mau? Pas mau lek. Oh alah. Ya Allah. Nanti lek. Tiwas kepikiran sih enggak guys. Dadan nyantol nang tasku dewe. Akhirnya kita sampai di pos 1 guys. Wih, ada yang bermalam di sini. Lali deh, sampai kini ndak nggawa beban. Sing turu, sing bermalam. Sorry. Oke. Jadi kita sekarang lagi ada di pos 1 sekarang. Keuntungannya kalau misalkan kita mendaki malam hari gini kita nggak diganggu sama monyet-monyet yang rada beringas ya. Kalau misalkan di daylight itu monyetnya pada keluar dan kalian nggak bisa sembarangan ngeluarin makanan kalian karena bakal diganggu sama monyet. 2 tahun lalu aku pas mendaki di sini itu sepanjang jalur dari bawah sampai aku 3/4 hampir ke puncak itu banyak sekali cacing yang mati. Nggak tahu itu ada fenomena apa karena habis hujan dan masih hujan sih waktu itu. Terus ya itu kalau istirahat nggak bisa lama karena baunya busuk sekali. Kalau mau lihat videonya aku taruh link di deskripsi di bawah. Gila-gilaan guys. Loh, aku berdiri kameraku lurus ini ya, memandang kaki temanku. Kamera lurus dengan horizon yang lurus.
berarti ini ketinggiannya udah bener-bener lewat ini. Nah, ini baru ketok kancaku. Nah, ini salah satu indikasi bahwa kalian berada di jalur yang tepat. Biasanya ada tanda-tanda kayak gini, ada tali, terus jalan terbuka lebar tanpa ketutup sama pohonan-pohonan yang fresh atau tumbuhan-tumbuhan yang fresh. Ada tali, kadang ada bungkus permen yang lupa kebuang. Lah, ini ada percabangan jalur. Di jalur 1 ada tali gini, jalur 2 ada tali juga. Tidak ada tanda silang atau larangan, sama-sama jalur terbuka. Berarti kalian bisa pilih. Ini jalur naik, ini naik juga. Kalian bisa pilih kiri atau kanan. Biasanya gunanya adalah ini alternatif kalau misalkan hujan, ini licin. Nah, amannya lewat sini. Karena ini banyak batunya. Kalau kering, lewat sini. Gitu, tinggal pilih kalau gini. Kecuali kalau misalkan ini tali, ini sini tali, satunya treknya turun dan ketutup sama tanaman-tanaman fresh. Nah, itu patut dicurigai. Ngomong-ngomong soal tali-tali penanda, aku sempat buat konten soal tips dan trik gimana kalau misalkan kalian tidak yakin sama jalur yang kalian lalui. Aku udah bikin kontennya karena udah pernah sempat nyasar masuk sekitar 45 menit keluar jalur dan alhamdulillah bisa kembali. Biasanya kalau orang nyaranin naik gunung harus jangkep 4 orang atau 6 orang, tapi menurutku better ganjil. Karena kalau bikin keputusan, misalkan 3 orang, pasti keputusannya berat sebelah. Nggak mungkin pecah tim maksudku. Jadi tetap together terus. Ya kalau misalkan ada kearifan lokal yang mensages kalian untuk berjumlah genap, ya alangkah baiknya dipatuhi mawon. Yeay, akhirnya sampai di pos Watu Gede guys. Ditandai dengan lahan yang rada luas untuk beristirahat dan landai. Terus banyak batu-batu gede di sini. Terus ada fotonya Muis ini. Ini fotonya Muis ini. Waduh, sepatunya. Sepatunya sudah ngeluh guys. Ganti sandal guys. Jadi di sini pemandangannya kota Batu ya guys. Bisa kelihatan lampu-lampu kota. Jadi sinyal bisa tembus. Kalian juga bisa ngeslot di sini. Dikolei apa sih hitam ini? Info chip masih. Gandum. Sesuai perkiraanku, tadi penyesuaian nafas, sekarang dia udah tempo nafasnya udah mulai teratur. Iya, agak sombong dikit sekarang. Coklat. Iya. Kaget pasti awal-awal kaget masuk angin, lemes. Sekarang udah bisa sombong deh, isok rokokan. Buaya. Oh iya, ada hal menarik, aku di sini ketemu teman baru dan sudah akrab dengan mereka secara tidak sengaja. Drong mana? Aku lagi pakai baju PSB Persebaya. Dan dia pakai baju Arema. Kita salaman dulu, Gondrong. Pendakian bareng, puncak bareng. Oke ae. Kabar baiknya, kita banyak bawa bekal makanan. Ada kentang, ada nugget, sosis. Nah, berita buruknya, kentang, sosis, dan nugget ketinggalan. Buat janganannya arek iki lho. Wis tambah ditinggal nang freezer. Ngene iki. Beban enteng. Ngene mangane kok beban enteng dek ndak sambat teko kene ana sinyal di WA Dekne. Mas kentangmu keri tak entekno. Waduh gak gregetno nang ngrungokno iku. Waduh wis mengurangi motivasi ngene iki. Waduh. Tiwas nggawa minyak lho. Minyak iki nggo goreng opo? Wong ngene nggo nggawa mie rebus. Mas yo mie goreng ya direbus ngono lho. Godhong ya lho, Nggo. Lihat ini tanjakannya setinggi pahaku. Gila.
lanjut. Oke, kita sudah sampai di pelataran. Ini adalah tempat terakhir kemarin kita sampai sini aja. Terus kita turun setelah tanjakan. Akhirnya jeripaya sempat terbayar. Kita nikmati dulu pemandangan kota-kota sambil menikmati udara AC alami. Ini seperti 16 derajat ini, lebih kali ya. Lebih ya. Raguat bos. Ya ampun, ya ampun. Ini lu guys, jalurnya lu. Ini jalan apa ya Tuhan? Kelanjutku sampai berangkat. Jalurnya memang unik. Habis naik, turun. Jangan ragu kalau turun. Ternyata depan ini memang ini jalurnya. Turun dulu. Terus depan puncak. Yaudah kita lanjut. Kan sampai puncak ini rimbun banget. Nunduk sampai merangkak-rangkak. Kalbu godong kuping kena eri. Terus Istikari. Mari ngono, kopi kari pisan, ngombe banyu gula energi. Wis cocok gula kari pisan. Panas ae. Godhog banyu panas sanget. banyak banget foto bagus. Yeay. Kita sudah sampai puncak. Alhamdulillah guys. Meleset dari perkiraan 1 jam. Perkiraanku tadi jam 2 udah sampai. Ternyata sekarang jam 3. Seru juga treknya. Karena tadi habis naik terus sempet turun. Ragu juga karena turunnya lumayan dalam. Aku pikir itu salah jalur, ternyata bener. Oke, dan kita sekarang lagi benerin tenda dulu, berdiriin tenda. Kalau udah berdiri proper, baru kita masak buat udah lapar, udah kenyang, baru nanti istirahat. Besok kayak kita baru dapet view yang bener-bener proper. Semoga aja cuacanya pagi cerah dan memberikan banyak obat kesenangan atas view yang diberikan puncak Basundara. Wah, enak bos. Sunrise menjelang guys. Kita ternyata lanjut aja masak ayam bakar. Tapi ternyata di sini lagi basah semua kayu-kayunya. Jadi ayamnya di apa ya jenengnya? Dipanasi. Ayam panasi. Ayam bumbu rujak jadinya. Manuk pedesnya itu di belakang kepala, nanti belakangan. Bumbunya sangat meresap. Ayamnya membrul. Kentangnya gembarsu alias gembuk. Tak cemet ambek gusiku ae. Ngene penyet kabeh. Enak. Enak nang gunung.
mangan ini ndak berisik kak. Gak krungu suara knalpot. Nah, ya mangan nak jeding. Mangan langsung ngising, Cuk. Mangan langsung ngising. Tapi dibungkuk Ibu Ida. Lapon kecapan. Nah, jeding kok kecapan. Gantian aku lah ya pengen makan jeding. Langsung tubeko ya. Iya. Cuk. Bahaya iki, Cuk. Meresahkan iki, Cuk. Panik. Ngene iki marai aku ngring kesi sampai piye? Mbok jupuki meruno. Nggarai kotor ae awakmu. Oh, tanganmu lho sambel tok. Aduh, arek iki wis. Wedangen kabeh iku tanganmu. Wis sembus. Karepmu lho. Lu didilati. Terongoan temen. Iki kancamu iki lho enceng gak mbok kei. Lu didilati temen. Ora njaluk aku. Ternyata di depan tendaku ada jalan kecil dan coba aku lewat situ dan ada tempat ini yang bisa buat nenda juga. Mungkin cukup sekitar 4 tenda. Tapi sayangnya di sini tanahnya rada miring dan mungkin nggak disarankan tenda di sini karena anginnya rada kenceng. Dingin di sini. Kalau di situ karena banyak pepohonan jadi anginnya teredus, jadi nggak seberapa dingin. Di sini aja yang memang sunrise-nya kelihatan nggak terhalang sama pepohonan dan wih bagus. Tak pikir nggak ada view sunrise ternyata ada. Ada badukan yang estetik langsung menghadap ke sunrise. Wih. Cakep. Mantang goblok niku. Nggak ada kentang goreng yang ketinggalan, akhirnya kentang rebus yang kemarin malam nggak habis kita goreng. Rasanya nggak pengen mulai awang-awangan mengingat jalan berangkatnya kemarin. Mataku mendul kabeh. Belum tidur guys, mau tidur rasanya nggak ngantuk-ngantuk tapi gue sawan. Moga-moga nanti pulangnya ndak hujan jadi ndak sulit karena treknya turun. Kalau hujan rawan perusutan ya, kalau perusutan masuknya ke air lah, ini perusutan masuknya ke jurang. Yo selesai ya, oh iya mas, hati-hati mas. Mantap Bu Emuis. Padahal Pak Siti padahal. Luwai kok. Nesting kita dicuri sama gerombolan, guys. Ini kita coba masuk ke wilayahnya dipimpin oleh Paduka Raja Sun Gokong. Soalnya tadi pas masuk wilayahnya temanku diserang. Nyeluk iki. Nyeluk, asli nyeluk. Kon awas sono nang ngarep lho, Jek. Iya. Kok lek anak bapon aku melayu. Ana is. Ketok. Alhamdulillah. Soal menjogo iku sano. Jebuk yang.
Akhirnya paduka kera temenan gitu kan. Resik ya? Resik. Aku di sampean. Kelamuti. Sampean pancen keten. Sun Gokong iki. Ye ye. Ya. Nah, pas guys, habis ye ya langsung turun hujan ya. Baterai kameraku wis habis. Jadi sekarang pakai HP aja. Let's go, come back to the home, my boy. Sepertinya perjalanan pulang ini akan menjadi perjalanan lebih seru dari berangkatnya. Karena kan bertambah level kesulitannya. Yeay, akhirnya tuntas juga perjalanan ke Panderman sampai puncak. Kali ini aku udah sampai di pos Watu Gede dan lanjut turun habis ini. Tidak ada perjalanan ya, paling gampang ini perjalanannya. Sombong. Jadi aku closing di sini aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Oh ya, next daki gunung kemana? Enaknya komen di bawah. Jawa Timur aja dulu. Aku Arjuna Welirang ya belum. Tinggal. Cuk, suwi kangen vlog cuk lali cuk. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Tinggalkan komentar kalian di tinggalkan komentar. Jangan lupa kasih komentar. Komentar wis mari mau. Enggak, aku baleni mana masih kurang sih. Semakin banyak komen semakin banyak komen semakin dapat tambahan motivasi untuk semangat bikin konten-konten di gunung kayak gini. Siapa tahu Cuk. kayak gini. Oke. See you. Ah, malah bikin